merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Efesus pasal 4, kita baca ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalamnya menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang terus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur bersama-sama pada saat ini dalam rangkaian ibadah minggu pagi di minggu yang pertama di bulan Juni di tahun pelayanan 2024, dan hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus Trinitas. Perjamuan kudus Trinitas biasanya dilaksanakan 2 minggu atau 3 minggu setelah hari ketuanan Roh Kudus. Ini dalam rangka kita memproklamirkan ketritunggalan Allah. Saudara-saudara yang makan roti dan minum anggur perjamuan, kita diajar untuk mengakui bahwa Allah itu Tritunggal. Dia 3 dalam 1 pribadi. Dia punya 3 pribadi, tetapi dalam keesaan yang kekal. Ketika kita ada dalam hari ketuanan Roh Kudus, maka setelah itu kita mengagungkan, memproklamirkan, mengakui dan mengimani tentang ketritunggalan Allah ditandai dengan perjamuan kudus Trinitas. Jadi ada 4 kali perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sepanjang ibadah atau tahun pelayanan. Perjamuan kudus awal tahun atau akhir tahun, perjamuan kudus Jumat Agung, perjamuan kudus Trinitas, dan perjamuan kudus sedunia, menandakan hari reformasi dan hari Alkitab. Sehingga ini mengapa momen perjamuan kudus itu menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya, secara khusus orang-orang Protestan, sehingga momen-momen penting dalam kehidupan kita diwarnai dengan perjamuan kudus. Nah, hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan dari surat yang ditulis kepada jemaat di Efesus
oleh Rasul Paulus tentang mulai ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32 tentang manusia baru. Ketika beberapa minggu lalu kita diberikan hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita, hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Sudahkah Bapak dan Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus? Masih tinggal Roh Kudus atau sudah mulai pergi? Atau cuma waktu ketuanan Roh Kudus yang tinggal? Sekarang sudah mulai pergi Roh Kudusnya. Sudah Roh Kudus yang datang atau Roh halus? Kira-kira masih ada tertinggal biar sedikit? Masih ada ya? Harus tetap dikejar sampai Roh Kudusnya hilang. Tertinggal Roh halus, Roh Kudus, Roh dan teman-teman. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya mengawali renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Ini hanya ilustrasi, tidak berniat menyinggung Bapak dan Ibu yang mungkin sama kisahnya dengan ilustrasi yang hendak saya sampaikan. Satu kali ada seorang tukang kebun, dia pemilik sebuah kebun. Dia akan membuka kebun itu dan dia memanggil 2 orang yang biasa menebang pohon, dan dia berkata, silakan tebang pohon ini dalam 10 hari. Siapa yang paling banyak menebang pohon ini, dia akan diberikan upah untuk setiap pekerjaan. Jadi, tetapi tidak bisa pakai sensor. Tuan kebun ini berkata, setiap mau menebang pohon harus pakai pisau. Diberikanlah pisau kepada 1 orang 1 untuk menebang pohon. Diberikan masing-masing 100 pohon untuk ditebang dalam 10 hari masa kerja mereka. Petugas pemotong kebun yang pertama, di hari yang pertama mereka sama-sama memotong 10 pohon. Malam berakhir dan di pagi hari ketika mereka akan memulai lagi pekerjaan mereka, tukang kebun yang pertama, yang tukang potong pohon itu, si A sebut saja, dia mengasah pisaunya sebelum dia bekerja. Tetapi pemotong kebun B, dia tidak asah. Dia berpikir, masih boleh ini, masih bisa menebang pohon. Terbukti bahwa hari yang kedua, penebang pohon A bisa menebang 11 pohon, dan penebang pohon yang B hanya menebang 8 pohon. Malam berakhir, esok paginya terjadi lagi, penebang A dia asah lagi pisaunya pagi-pagi sebelum kerja. Tapi penebang pohon B berkata, masih boleh ini, 10 hari kok DP jatah. Terbukti sepanjang hari itu penebang pohon A menebang 11 pohon dan penebang B mulai berkurang. Begitu setiap hari, penebang A dia masih mengasah pisaunya sebelum dia bekerja. Tetapi penebang pohon B, dia tidak pernah mengasah pohonnya. Terbukti bahwa penebang A makin hari makin bertambah pekerjaannya, 10, 11, 12 pohon setiap hari. Tetapi penebang B makin hari makin berkurang tugasnya, 8, mulai 7, besoknya 6, besoknya 5, dan seterusnya sampai dia tidak bisa lagi bekerja dalam 10 hari yang ditentukan. Dari ilustrasi ini apa yang Bapak Ibu tangkap? Kira-kira orang Kristen itu seperti tukang kebun yang memotong pohon ini, menebang pohon ini. Dan iman Kristen itu seperti pisau. Kalau iman kita nggak pernah diasah, imannya jadi tumpul. Perasaan kita tumpul terhadap orang lain. Biar di tetangga ada yang berduka, kita cuek karena kita nggak diasah imannya. Kalau iman kita diasah, makanya mengapa bersyukurlah ada orang-orang yang bikin jengkel, ada orang-orang yang bikin tereng, disediakan Tuhan di samping kiri kita. Jadi jangan heran, jangan sedih, jangan marah kalau ada orang yang bikin jengkel begitu. Kita sedang diasah untuk lebih sabar menghadapi orang itu. Jadi kalau itu yang betul saya dan anak, itu sedang dilatih untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bisa menerima kenyataan atas kehidupan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dan
dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dan seterusnya di ayat 19 sampai ayat-ayat berikutnya. Orang-orang di Efesus mulai tumpul iman. Mereka hidup dalam kebodohan, mereka hidup dalam kedegilan hati mereka, dan mereka merasa bahwa kehidupan mereka yang mereka jalani adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata hidup mereka jauh dari kehendak firman Tuhan. Oleh karena itu di ayat 23 dan ayatnya yang ke-24, kita diajak untuk dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan lama-lama hidup di manusia yang lama. Pengertian manusia baru dan manusia lama, manusianya tetap, dirinya tetap seperti ini, tetapi pola pikir kita, cara kita bertindak, cara kita berkata, cara kita memandang Tuhan, cara kita menghargai kehidupan ini menjadi orang-orang yang dibaharui dari hari ke hari, diasah. Kita tidak tumpul dalam iman, kita tidak tumpul dalam kasih, kita tidak tumpul dalam kesetiaan, tetapi semakin hari semakin diperbaharui menuju kesempurnaan Kristus. Iman Kristen tidak seperti makan rica, sekian detik Bapak Ibu langsung kepedesan. Tetapi iman Kristen itu diasah, bukan karena Bapak dan Ibu dibaptis lalu Bapak dan Ibu menjadi otomatis Kristen. Bapak dan Ibu makan roti dan minum anggur perjamuan, otomatis Bapak dan Ibu jadi orang Kristen. Memang label kita adalah orang Kristen, tetapi sudahkah hidup kita mempermuliakan Tuhan? Sudahkah hidup kita mencerminkan terang kemuliaan Kristus? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah hidup kita dikenan oleh Tuhan menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan? Tidak serta-merta Bapak dan Ibu dibaptis, Bapak dan Ibu minum anggur dan roti perjamuan, otomatis Bapak dan Ibu menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah bukti kita semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin dicerlangkan. Seperti emas harus dibakar supaya bisa keluar emas murni 24 karat, bukan emas imitasi. Kalau emas imitasi keringat lumpur, tapi kalau emas 24 karat panas membakar sehingga keluarlah emas murni, menandakan kemurnian iman kita kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa saja yang perlu kita tinggalkan sebagai konsep kehidupan manusia baru yang menuju kepada kesempurnaan Kristus? Mulai ayat 17. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18 dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini yang perlu kita tinggalkan kalau Bapak dan Ibu mau menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena iman tumbuh dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana Bapak dan Ibu imannya mau bertumbuh, sedangkan Bapak dan Ibu gereja hanya pada saat momen-momen tertentu, Natal, Paskah, perjamuan kudus, baru Noel, minggu-minggu berikutnya redup lagi seperti kapal selam. Ada waktu dia naik, ada waktu dia turun. Jangan jauh dari hidup persekutuan. Itu yang pertama. Kalau Bapak dan Ibu mau jadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar terhadap orang lain. Yang kedua, kalau kita mau hidup menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, buanglah perkataan-perkataan dusta.
pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, dan seterusnya. Mencuri, mengambil apa yang bukan menjadi milik kita, mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita, maka itu dihilangkan ketika kita mau menjadi orang-orang yang dibaharui menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. 29, 31 dan 32. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, dan seterusnya. Ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikianlah segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini menjadi poin penting bagi kita. Kalau kita mau menjadi manusia baru, maka kita berani untuk menanggalkan semua itu dan rela menjadi manusia yang baru menurut kehendak Kristus. Bajunya diganti dengan baju yang baru. Yang tadinya sering berkata-kata dusta berubah menjadi orang yang berkata jujur. Yang tadinya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekarang berubah menjadi orang manusia yang baru di dalam Tuhan. Tadinya ada gerak, ada amarah, ada pertikaian, ada fitnah, ada kemarahan, ada kepahitan yang timbul dalam hati kita. Kita hilangkan dan kita ganti dengan kehidupan yang berkenan kepada Kristus. Mengapa? Karena kita dalam proses dibaharui dari waktu ke waktu. Haruslah demikian sebagai wujud dari kecintaan kita kepada Kristus Yesus, Allah yang hidup. Kan tidak mungkin Bapak dan Ibu mengaku mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak mampu mengasihi sesama kita yang kelihatan dengan kasat mata. Kan tidak mungkin Bapak dan Ibu menyembah Tuhan dengan mulut kita, menyanyi dan memuji Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Kan tidak mungkin dengan hati kita menerima Roh Kudus, tetapi hati kita juga kita pakai untuk membenci dan menghakimi orang lain. Kalau kita mau menuju kesempurnaan kepada Kristus, menjadi manusia baru di dalam Kristus, harus berani tanggalkan manusia lama, karena yang lama sudah berlalu, yang baru datang bersama dengan segala kemuliaan. Siap menjadi manusia baru? Kan cuma 2.000 ini, padahal tadi saya itu ada sekitar 4.000. Perasaan yang berdiri minggu lalu tidak sebanyak ini. Lebih banyak hari ini daripada yang berdiri. Menjadi pengajaran kepada kita Bapak dan Ibu, persiapan perjamuan kudus itu penting, sehingga jangan kita terjebak bahwa barangkali minggu depan saya kemungkinan ada halangan, jadi lebih baik saya tidak berdiri. Kita tertutup dan terjebak dengan apologetik, menutupi keberimanan kita. Jangan minggu depan saya halang. Tetapi kalau kita berdiri, kita berdiri minggu ini, tanda bahwa saya siap dengan keyakinan Tuhan akan tuntun kita sampai minggu ini. Sehingga persiapan itu penting. Ini bukan sekedar makan roti dan minum anggur, tetapi dalam kepercayaan iman kita kepada Kristus, bahwa ketika kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Tuhan dan minum anggur yang merupakan lambang darah Kristus, kita mengimani kita dipersekutukan dengan Kristus. Jadi bukan sekedar makan dan minum anggur karena tuntutan gereja ini, tetapi ketika Bapak Ibu makan roti, makanlah, dan minum anggur, minumlah, maka berkomitmen menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Sudah berani meninggalkan manusia lama? Ketika makanlah, minumlah, saya harus jadi manusia yang baru. Jangan ketika makan roti dan minum anggur, kita makan, kita minum, tetapi pulang ke sana ada yang tidak salam-salaman dengan tetangga, ada yang tidak salam-salaman dengan seisi rumah, ada yang tidak salam-salaman dengan satu kompelsus, ada yang tidak salam-salaman dengan majelis jemaat
kegeraman, angkuh hati, amarah, dendam, segala jenis kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Kristus. Berjuanglah, asah iman kita terus menuju